Aku nggak mau main lagi. Udah, nggak main. Dasar anak bandel. Kamu nggak tahu apa itu menghormati guru? Nggak seru. Coba pikir, gua yang dulu dijuluki jagoan Asia Timur membuat daftar peringkat bela diri untuk menertibkan para pendekar. Kamu cuman anak kecil, belajar sama gua selama 15 tahun, tapi kemampuanmu jauh melebihi gua. Aku... Semua berkat bimbingan Shifu. Shifu. 15 tahun yang lalu, seluruh keluargaku dibantai. Untung tunanganku yang menyelamatkanku, tapi dia sendiri hilang, entah hidup atau mati. Aku harus menemukannya. Jangan biarkan dia kabur. Kak Aditya! Berdiri, jangan bergerak. Kak Aditya! Adik Lina, cepat lari! Kak Aditya! Kali ini biar aku yang melindungimu. 15 tahun kemudian, aku akan menunggumu di pos pengawal naga harimau. Datanglah untuk menikahiku. Kamu harus tetap hidup dengan baik. Aku di sini. Cepat, dia di sana. Jangan biarkan dia lari. Jangan mendekat. Lihat kamu mau lari kemana lagi. Adik Lina, di dunia ini sulit menebak isi hati orang. Jangan mudah bertindak, kalau tidak sulit melihat ketulusan. Bodoh banget sih. Gimana kalau kamu menyamar jadi tukang becak saja? Pas banget cocok sama sifat bodohmu. Aku akan mengikuti nasihat Shifu. Anak ini, kelihatannya aliran energinya terbalik, tapi sebenarnya adalah tubuh suci tanpa celah yang langka sekali dalam 1000 tahun. Di dunia ini, sudah tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Entah bagaimana kabar Lina sekarang, apakah dia hidup dengan baik. Lina Wijaya, kamu masih mau kabur? Kami akan menangkapmu kembali. Pos pengawal naga harimau pasti akan menyerahkan posisi nomor 1 di kota awan. Dia juga dari pos pengawal naga harimau. Jangan-jangan dia keluarga Lina? Kalian yang banyak ini, para pengawal, mengganggu seorang wanita lemah. Sungguh tidak tahu malu. Bangsat, kamu cuma tukang becak, ikut campur urusan orang lain buat apa? Kak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Si tukang becak, sekarang giliranmu. Teman-teman, ikut aku. Bapak, kamu kan jago silat. Cepat selamatkan Aditya Pratama. Aditya Pratama adalah makhluk dengan aliran energi terbalik. Jadi menantuku. Lalu muka pos pengawal naga harimau mau ditaruh di mana? Bapak! Aditya Pratama. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Non, kamu sudah sadar? Barusan kamu mimpi buruk ya? Kak, orang-orang tadi, apa ada yang melukaimu? Tidak. Syukurlah, tapi para pengawal pos pengawal Yong'an semua jago bela diri. Bagaimana kamu bisa menyelamatkanku? Di dunia ini, hati orang sulit ditebak. Jangan sembarangan bertindak, kalau tidak, sulit menemukan ketulusan. Oh, Meskipun aku orang biasa, tapi bertahun-tahun aku menarik becak. Kakiku lumayan kuat, jadi tadi saat situasi kacau, aku langsung membawamu kabur. oh begitu. Hati-hati! Aku dan Nona ini jelas baru pertama kali bertemu, tapi kenapa rasanya seperti sudah kenal? Sudah 15 tahun berlalu, Aditya Pratama seharusnya juga seperti kakak ini seumuran. Nona, aku tadi dengar kamu bilang kamu orang pos pengawal naga harimau. Kebetulan aku juga mau ke sana. Kalau gitu kita pergi bersama saja.
Paman Lin. Kamu... Ini... Aditya Pratama yang lebih muda. Kali ini datang ke Kota Awan adalah untuk mencari Lina Wijaya, menepati janji pertunangan masa kecil. Ini aku yang membuatnya sendiri, papan kayu ukiran untuk Aditya Pratama. Dia benar-benar menepati janjinya datang untuk menikahiku. Sebenarnya aku adalah... Oh, jadi kamu Aditya. Tak kira sudah tumbuh besar begini. Aduh. Dulu Lina menyelamatkanmu. Sampai sekarang dia hilang tak tentu rimbanya. Untuk melindunginya dari dendam musuh, kami umumkan keluar bahwa dia sudah ditemukan kembali. Sampai aku dan istrimu memiliki Sweer, barulah semuanya membaik. Oh. Kalau begitu, aku akan mencarinya di tempat lain. Kakak Aditya pasti lelah setelah perjalanan jauh. Bagaimana kalau tinggal sementara di rumah kami dulu? Kami juga bisa berusaha membantumu mencari kakakmu. Kalau begitu, aku akan merepotkan. Tadi, saat aku mengeluarkan papan kayu itu, Nona Lina sepertinya menangis. Dia jelas bukan Linaku, tapi melihatnya menangis, hatiku tiba-tiba terasa nyeri. Itu dia Kak Aditaku. Dia datang untuk melamarku. Ayah, kenapa ayah tidak mengizinkanku mengakuinya? Pertunangan ini sudah lama ingin kubatalkan. Sayangnya kamu yang keras kepala harus menyelamatkannya. Kalau bukan karena saat itu arus dalam di bawah tebing itu tenang, nyawamu sudah tidak ada. Sekarang dia cuma seorang penarik becak, jauh sekali dibandingkan Rui. Mau jadi menantu Budi Wijaya? Untunglah waktu itu mendengarkan saran Arif Wibowo, namamu diganti, sialnya dihilangkan. Barusan, Aditya Pratama tidak mengenalimu. Aku beritahu, kalau kamu berani mengakuinya diam-diam, aku bunuh dia. Aditya anak yang baik, jangan salahkan ayahmu. Pos pengawal Yong'an mengintai. Aditya tidak bisa ilmu bela diri. Cepat pergi dari sini. Bagus juga. Kakak senior, batu prasasti ini terbuat dari besi hitam berusia ribuan tahun. Di seluruh Dayan, hanya petarung peringkat 1 di daftar peringkat bela diri yang bisa menancapkannya sedalam 3 jari. Kita lebih baik segera pergi berlatih saja. Wah, hei tukang tarik gerobak. Jangan kira karena ada perjanjian pernikahan, lalu kau bisa numpang tinggal di kantor pengawalan ini. Kau tidak bisa belajar bela diri. Kalau benar-benar ada masalah, pasti larinya lebih cepat dari anjing ya. Wahahaha. Kalau tahu diri, cepat minggir. Sudahlah. Aku hanya datang untuk Lina Wijaya, tapi guru bilang, di dunia ini hati manusia sulit ditebak. Hari ini kulihat, memang benar. Sulit sekali ya. Nona Lina. Ini. Kak Aditya, aku menjahitkan seperangkat pakaian pernikahan untukmu. Coba kamu pakai. Cocok tidak? Pos pengawal Yong'an sudah lama mengincar gelar pos pengawal nomor 1 di Kota Awan. Beberapa hari lalu, mereka bahkan berusaha menculik Sweer. Tidak lama lagi akan ada pertarungan sengit, jadi kita harus lebih waspada.
Hari ini, aku dan ibu guru kalian akan membimbing kalian berlatih bersama. Baik, Kepala Pos. Formasi Swanti. Formasi Swanti, bagaimana bisa jadi begini? Potongannya halus. Ini dipotong sekali tebas dengan bilah kayu. Bahkan petarung peringkat pertama di daftar peringkat bela diri, jika mengerahkan seluruh tenaga, hanya bisa membuat pisau terbang tembus sepertiga. Orang ini bisa memotong semua batu nisan, terlihat kemampuannya jauh di atasnya. Jika bisa mendapat bantuan orang ini, bajingan dari pos pengawal Yong'an bukan apa-apa. Benar. Tapi orang hebat seperti ini, sekarang ada di mana? Belakangan ini, yang datang ke pos pengawal naga harimau hanya Aditya. Mungkinkah dia? Jahitannya rapi, menjahit ini pasti menghabiskan banyak tenaga dan pikiran. Sejak kecil sampai besar, ini pertama kalinya ada orang yang menjahitkan baju untukku. Setelah Kak Aditya memakai pakaian pernikahan, dia lebih tampan dari yang kubayangkan. Sayangnya, aku tidak bisa memakai gaun pengantin dan menikah dengannya. Nona Lina, kenapa kamu menangis? Tadi mataku agak lelah, tidak apa-apa. Pakaian pernikahan ini masih cocok. Pas. Bertahun-tahun ini menarik gerobak di kota pasti berat ya. Selama ingat Sui-Sui masih menungguku, tidak terasa berat lagi. Kamu menarik gerobak di luar bertahun-tahun. Sol sepatu ini kubuat lebih tebal beberapa lapis. Di dalam kotak kayu ini, ada semua tabunganku. Nanti kalau terus berpindah-pindah, pasti ada butuhnya uang. Nona Lina, kamu begitu baik padaku. Sebelumnya kita benar-benar belum pernah bertemu. Kalau hari ini tidak kukatakan, jodoh kita akan habis selamanya. Aku mungkin tidak akan bertemu Kak Aditya lagi. Sebenarnya aku adalah Bajingan dari pos pengawal naga harimau. Kemana sih perginya mereka semua? Di mana sampah-sampah pos pengawal naga harimau? Mereka mati di mana sih? Nona Lin, barusan mau bilang apa? orang-orang dari pos pengawal Yong'an datang. Aku tidak boleh karena urusan pribadiku menyeret Kak Aditya. Tidak apa-apa Kak Aditya, cepat pergi lewat pintu belakang pos pengawal. Semakin jauh semakin baik. Walaupun Paman Budi sepertinya tidak terlalu menyukaiku, tapi Nona Lin sudah sangat baik padaku. Aku tidak bisa tinggal diam. Kak Aditya, aliran energimu terbalik, tidak bisa ilmu bela diri. Lebih baik cepat-cepat pergi. Sampah tukang tarik becak berani ikut campur urusan kami para pendekar. Pergi sana. Ku beri izin kau pergi. Hati-hati. Dedi Susanto, selama bertahun-tahun ini, pos pengawal Yong'anmu, demi berebut posisi pertama, berkali-kali merampok kiriman kami. Membuat saudara-saudaraku banyak yang tewas dan terluka. Hutang darah belum lunas. Hari ini kau masih berani bawa orang menerobos rumah keluarga Lin. Wah, kepala pos pengawal Budi, hahaha. Kalian bahkan tidak bisa menjaga kiriman, bagaimana mau mempertahankan gelar nomor 1 di kota awan ini? Beberapa hari lalu, aku membiarkan putrimu yang cacat ini berhasil lolos. Hari ini, kau tidak akan seberuntung itu lagi. Bajingan tak tahu malu.
Kami mengantar kiriman dan menjelajahi dunia persilatan, semuanya ditentukan dengan tinju dan tendangan. Katanya, pos pengawal naga harimau kalian punya formasi 6 harmoni telah membunuh banyak musuh. Makanya baru bisa membuat kalian duduk kokoh di posisi nomor 1 kota awan. Nah, hari ini kita akan bertaruh dengan papan reyotmu ini. Anakku, Agus Susanto, yang akan bertugas menembus formasi. Jika kami gagal menembus formasi, aku akan langsung pergi membawa orang-orangku. Tapi jika kalian kalah, hahaha, maka kalian harus menerima papan ini. Dedi Susanto. Kau keterlaluan. Sekelompok pengecut berani tidak menerima tantangan ini. Walaupun Agus Susanto adalah petarung peringkat 16 di daftar peringkat bela diri, tapi formasi 6 harmoni adalah keahlian andalan pos pengawal naga harimau kami. Mana mungkin bisa dia tembus dengan mudah? Bentuk formasi, hadapi musuh. Formasi 6 harmoni memang tidak mengecewakan. Jika tidak ingin terluka oleh formasi ini, cepat-cepat keluar dari pos pengawal naga harimau. Seluruh anggota pos pengawal Yong'an kami menghabiskan 20 tahun memanggil banyak guru terkenal, akhirnya formasi 6 harmoni ini dipelajari dengan mendalam. Salah. Saat formasi berubah, sisi kiri belakang selalu ada satu titik yang lambat. Jika gerakan tubuh cukup cepat, manfaatkan celah sesaat ini, serang langsung titik pusat formasi. Formasi ini pasti akan hancur. Agus Susanto sudah melihat kelemahannya. Jika orang-orang pos pengawal naga harimau tidak bisa beradaptasi, formasi ini tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan. Jangan panik, coba lagi. Bodoh. Titik pusat formasi sudah terbuka. 3 gerakan, aku pasti akan menghancurkan formasi 6 harmonimu. Dia ternyata berhasil menghancurkan formasi 6 harmoniku. Sudah kubilang 3 gerakan. Mustahil membiarkan kalian bertahan 1 gerakan lagi. Dia benar, Aditya Pratama. Benarkah dia tidak bisa ilmu bela diri? Bahkan formasi yang diciptakan leluhur sudah kuhancurkan. Kalian mau lawan aku pakai apa lagi? Toh mereka keluarga Lina, harus cari cara untuk mengingatkan mereka. Mobil ini sama seperti manusia. Kalau dipakai lama-lama rodanya sudah tidak kuat, terutama roda kanan ini. Dari dulu porosnya sudah bermasalah, selalu bermasalah di saat genting. Seorang penarik becak bisa datang ke sini ke pos pengawal naga harimau jadi pengawal. Sekarang ini pertandingan urusanmu menarik becak, jangan dipermalukan di sini. Roda kanan dari dulu porosnya sudah bermasalah. Di saat genting selalu ada masalah. Kaki kanan Agus Susanto ada cedera tersembunyi. Aku dan Budi sudah latihan bela diri. Lebih dari 40 tahun masih belum bisa melihat Aditya punya ketajaman mata sehebat ini. Papan nama ini. Aku terima. Kaki kanan Agus Susanto ada cedera lama, tenaganya tidak stabil. Kakak seperguruan kita lakukan seperti kata ibu guru, serang sisi kanannya. Sudahlah, hanya bisa dicoba. Nyonya Wijaya lumayan tajam matanya. Kakiku.
Bagus, memang pantas jadi aku, murid pos pengawal naga harimau. Lagi-lagi kata Aditya benar. Dedi Susanto, kalian kalah. Kau bisa bawa anak buahmu pergi. 6 lawan 1, itu bukan kemampuan. Tancapkan bendera, tentukan hidup mati. Berani? Ayo lawan aku di arena maut. Yang kalah harus menghancurkan ilmu bela dirinya sendiri dan tidak boleh lagi jadi pengawal. Kau berani? Hukum besi pengawal. Taruhan bendera di arena maut harus diterima. Dedi Susanto, kau begitu yakin pasti bisa mengalahkan pos pengawal naga harimau kami? Hadapi sampah seperti kalian kalau aku tidak percaya diri, baru itu namanya aneh. Guru, mereka keterlaluan. Biarkan aku yang maju dulu. Rui kau adalah murid dari generasimu yang paling berbakat. Guru yakin padamu. Rui Inikah jagoan peringkat 10 daftar peringkat bela diri? Kakak senior, cuma tahan 1 jurus? Pukulannya lembek, kuda-kuda pun goyah. Gimana? Jurus pos pengawal naga harimau kalian. Belajar dari cewek ya? Menurutku sih, lebih baik kalian menyerahkan posisi pertama. Aku masih bisa kasih kalian akhir yang cepat. Dedi Susanto, karena kau tidak menghargai kode etik pengawal, aku akan menantangmu sendiri. Zenyuan. Lin Zenyuan. 10 tahun yang lalu, lu aja udah nggak bisa ngalahin gua. Sampai hari ini, lu tetap aja orang yang kalah sama gua. Papan nama ini, gua yang bikin khusus buat lu. Ganti aja yang bener, terus. Keluar dari dunia pengawalan. Papan nama ini adalah kebanggaan pos pengawal naga harimau selama ratusan tahun. Nggak boleh diturunkan. Orang lemah nggak punya hak buat nolak. Aku yang urus. Sinlan, aku aja nggak bisa ngalahin dia. Kamu jangan pergi. Aku ini nyonya besar keluarga Lin. Meskipun nggak bisa menang, aku harus tetap pergi. Sinlan. Sinlan. Pendekar wanita Siti Rahayu. Dulu kan kamu juga jagoan daftar peringkat bela diri peringkat 10 besar. Mengembara di dunia persilatan dengan jubah merah. Sayangnya matamu kurang awas. Nikah sama orang sampah kayak gini. Mending ikut gua. Jadi selir gua. Dengan begitu gua bisa kasih kamu jalan hidup. Mimpi, keluarga Zhang, tangan kalian kejam. Buat rebutan pengawalan sampai tega bunuh orang. Kalian pantas jadi nomor 1. Kamu cari mati? Sinlan. Apakah usaha keluarga Lin kami yang sudah berusia ratusan tahun hari ini harus berakhir? Di tanganku?
Dedi Susanto itu kejam dan tak berperasaan. Dia benar-benar akan membunuh ibu. Xinlan. Aditya, cepat pergi dari sini. Aku adalah pewaris pos pengawal naga harimau. Sekarang pos pengawal sedang dalam kesulitan, aku harus maju. Aditya, ini untukmu. Ibu bilang, kalau sudah bertukar barang kenangan, kau nanti harus datang untuk menikahiku. Sebenarnya, aku adalah susu yang sedang kau cari. Aditya, aku sudah menunggumu selama 15 tahun. Satu-satunya keinginanku dalam hidup ini adalah menjadi istrimu. Kau nekat mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Ayah, Berani-beraninya kamu menyerang diam-diam. Pos pengawal naga harimau menyuruhmu seorang penarik becak naik untuk bertarung. Mau mati saja kamu naik? Aditya Pratama, cepat turun. Aku sudah menunggu 15 tahun baru bisa bertemu denganmu. Tidak bisa hanya diam melihatmu dalam masalah. Anak perempuan durhaka, kamu berani-beraninya di belakangku. Mengakui hubungan dengan si tukang becak bau ini Aditya Pratama. Jangan kira kamu tahu kebenarannya, lalu bisa menjadi menantu keluarga Lin. Jangan harap. Kamu hanya seorang sampah kelas bawah. Cepat kembali ke sini, brengsek. Aku bertarung untuk Lina Wijaya. Tidak ada urusan denganmu. Lin Zhenyuan, orang penarik becak ini benar-benar menantumu ya. Mengingat kamu, Lin Zhenyuan, dengan segala cara juga di Kota Awan kita petarung dengan status terhormat, bagaimana bisa kamu menikahkan putrimu? Dengan seorang seperti orang rendahan dengan status rendah, jika aku adalah kamu, aku akan mematahkan kaki putriku. Mengurungnya, lalu orang rendahan ini dicincang diberikan kepada anjing kamu. Aditya Pratama, aku tidak bisa lagi membebanimu. Cepat pergi. Lina Wijaya, kamu sudah terlalu banyak berbuat untukku. Kali ini giliranku melindungimu. Sialan, kamu seorang penarik becak. Berlagak apa lagi, ayah, cepat habisi dia. Aku akan di depan wajah si sampah ini main dengan wanitanya. Kamu cari mati. Marah anakku bisa tertarik pada wanitamu. Itu adalah keberuntunganmu. Dengan kemampuan sepertimu, siapapun tidak bisa kamu lindungi. Kenapa? Masih meremehkan tukang tarik becak? Sudah kuduga, Aditya Pratama memang yang terhebat. Aditya Pratama ternyata menyimpan kemampuan yang luar biasa. Bukankah dia mengalami aliran energi terbalik? Bagaimana bisa sekuat ini? Bisa melukai parah Agus Susanto dengan satu pukulan. Kekuatannya mungkin sudah mencapai peringkat atas daftar peringkat bela diri. Tapi apalagi? Pada akhirnya, dia tetap hanya seorang kusir rendahan. Kalau dia menikahi Sweer, maka pos pengawal naga harimauku bukankah akan menjadi bahan tertawaan? Pergilah, kamu kalah. Hanya seorang tukang tarik becak sepertimu berani menyuruhku pergi.
Kamu pikir dengan sedikit ilmu bela diri, kamu bisa berulah? Kuberitahu padamu, zaman ini sudah berubah. Aditya Pratama, hati-hati. Dedi Susanto. Berani-beraninya kamu melanggar aturan dunia persilatan menggunakan senjata api. Aturan? Aturanku adalah aturan, matilah. Terlalu lambat. Dia bisa menahan peluru dengan tangan kosong? Bagaimana mungkin? Iwan Suryadi sudah hampir tiba. Harus menahan sebentar lagi. Aditya Pratamaku ternyata sudah sehebat ini. Kau berani mempermainkanku? Sudah selesai, sekarang giliranku. Senjata api ini bukan buatan Dayan kami, sama persis dengan yang dari Dongying. Pos pengawal Yong'an kalian. Kapan jadi anjing Dongying? Kau bicara apa? Aku nggak ngerti. Oh ya? Kalau begitu ku pukul kau sampai bicara. Iwan dan Suryadi, tolong aku. Bapak Iwan Suryadi. Bapak Dedi Susanto. Kau benar-benar tidak berguna. Iwan Suryadi, Anda datang. Keluarga bela diri lain di Dayan yang menghalangi sudah kuhancurkan semua. Sekarang tinggal pos pengawal naga harimau ini. Dengan kedatangan Anda, kita bisa mencabutnya sampai ke akarnya. Menyatukan Dayan sudah di depan mata. Dedi Susanto, kau berani bersekongkol dengan orang Dongying? Apa kau lupa siapa leluhurmu? Lin Zhenyuan. Kau sudah tua. Di zaman ini, yang penting bersekutu dengan yang kuat. Lagi pula ilmu bela diri Dayan sudah lama merosot. Kalian orang Dayan punya pepatah kuno, yang bijak adalah yang menyesuaikan diri dengan keadaan. Kusarankan kalian lebih cepat tunduk pada kami, Dongying. Kalau tidak, inilah akhirnya. Urusan pos pengawal naga harimauku tidak perlu orang luar yang ikut campur. Kalian orang barbar ini berani lancang membicarakan Dayanku? Ruyer, ayo patahkan semangat mereka. Ayo Ruyer. Kau adalah calon menantu yang kuinginkan. Kalau kau menang, aku yang memutuskan. Suer akan kukawinkan denganmu. Cepat! Iwan, aku salah. Jangan bunuh aku. Aku rela mengabdi untuk tujuan besar Dongying, menjadi pelayan setia. Kumohon, jangan bunuh aku. Kau... Ini adalah milik pos pengawal naga harimau kalian. Murid utama, kau bisa seperti anjing. Mau aku biarkan kau hidup, bukan tidak mungkin. Asalkan kau merangkak seperti anjing ke sana dan bujuk mereka menyerah. Ya. Rizky Santoso. Kau adalah keturunan Dayan kami, pos pengawal naga harimau kami. Bagaimana bisa melahirkan binatang seperti kau? Rizky Santoso. Bertahan hidup itu yang paling penting. Apa kau mau mencelakakan kita semua? Selama gunung masih hijau, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Kau benar-benar mengecewakanku. Kalau begitu, hari ini aku akan menghadapimu sendiri. Zhenyuan. Inikah yang kalian sebut bela diri Dayan? Semuanya cuma gerakan kosong. Aku sarankan kalian lebih baik jadi anjingku saja. Akan kuajarkan bela diri Dongying. Bagaimana? Pos pengawal naga harimau. Aku menyarankan kalian lebih baik dengan patuh bersujud dan minta ampun. Kami orang Dayan lebih baik mati daripada bersujud minta ampun. Lao Zhao, kau... Membunuh kalian para semut sangatlah mudah bagiku. Justru aku ingin melihat seberapa keras tulang kalian orang Dayan ini.
Apakah kalian akan mempertahankan harga diri kalian? Atau menyelamatkan nyawa saudara sebangsa? Hina dan rendah. Sudah dikatakan kalau para petarung Dayan adalah sekumpulan orang tak berguna. Ternyata memang benar. Di seluruh kota awan ini, tidak ada satupun yang bisa melawan. Kalau begitu, kalian orang Dayan pantas diinjak-injak oleh kami orang Donging. 20 tahun yang lalu, Iwan Suryadi beruntung mendapatkan sebuah fragmen tendangan tanpa batas yang ditinggalkan oleh Rizky Santoso. Dan dia menciptakan aliran kekosongan sendiri, bahkan melampaui tendangan tanpa batas aslinya. Dengan ilmu selevel kalian, pantas saja berani pamer di hadapannya. Fragmen, pantasan jurusnya terasa agak familiar. Hanya saja saat aku berusia 10 tahun, aku sudah menguasai seluruh tendangan tanpa batas hingga tingkat kesempurnaan. Cuma mengambil kulitnya saja, lalu memahami beberapa jurus yang samar-samar, berani-beraninya di hadapan Dayan berkata seenaknya. Perkataan guru memang benar. Kaum barbar, tahu sopan santun kecil tapi tak punya prinsip besar. Budi Wijaya, sudah putuskan? Budi Wijaya, kita tidak bisa menyerah. Keluargaku sudah lama tewas di bawah pedang orang Wakoku. Hari ini, meski harus mengorbankan nyawaku, kami orang Dayan tidak akan pernah tunduk pada barbar. Bangsat, aku izinkan kau bicara. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Kita sebagai petarung Dayan, jika di hadapan prinsip negara dan bangsa saja mundur, lalu rakyat di belakang kita harus bagaimana? Budi Wijaya, kami tidak akan menyerah. Baik, kalau kau cari mati, maka aku akan kabulkan. Bapak, aku yang akan melawanmu. Kau cuman orang rendahan yang cuma pantas narik gerobak di Dayan. Berani-beraninya melawanku. Apa kau pikir kau ini Rizky Santoso? Sekarang berlutut dan minta ampun padaku. Aku bisa biarkan kau hidup. Anjing siapa yang tidak diikat sampai menggonggong di sini? Bising. Tidak mau minta ampun ya? Mati kau. Bajingan, akan kuhancurkan tubuhmu. Teknik klon bayangan. Orang barbar hanya tahu meniru kulitnya saja, membanggakan trik kotor, sama sekali tidak mengerti apa itu jalan pedang sejati. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu tendangan tanpa batas yang sebenarnya. Jangan. Aku menyerah. Kamar Dagang Timur Jauh tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hendra. Apa yang terjadi? Tukang tarik gerobak itu ternyata membunuh orang Timur Jauh. Bapak Bayu, kenapa Bapak datang ke sini? Kalian berani Iwan Suryadi dari Kamar Dagang Timur Jauh dibunuh? Sekarang kedua negara akan segera memulai perdagangan laut. Orang Timur Jauh ini mati di kantor pengawalan kalian. Bukankah ini menghalangi hubungan baik kedua negara? Ayah, Aditya bertindak untuk menyelamatkan kantor pengawalan kita. Bapak Bayu,
Iwan Suryadilah yang bersekongkol dengan keluarga Zhang, menentang kita, datang ke sini untuk berkelahi. Kemampuannya kalah baru tewas di tangan Aditya. Jadi bukan salah orang lain. Kau orang tua bangka, basa-basi apa lagi? Kalau bukan karena tiba-tiba muncul si tukang tarik gerobak busuk itu, kau sudah dibunuh ayahku dari tadi. Mana sempat Iwan Suryadi yang turun tangan? Sudahlah. Kalian berdua mengalah sedikit. Keluarga Zhang juga berada di bawah kamar dagang Timur Jauh. Agus Susanto dan kawan-kawannya sudah saya bawa ke penjara. Akan diproses menurut hukum. Kamu bagaimana pendapatmu? Terima kasih atas bantuannya, Bapak Bayu. Baik, Agus, kita pergi. Nah, perlakuan tidak adil yang diterima Lina hari ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Sekarang kau sudah kehilangan semua ilmu bela dirimu. Jangan sampai aku melihatmu berbuat jahat lagi. Ayo pergi. Ayo pergi. Lina. 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 Lihat kamu mau lari kemana lagi? Jangan mendekat. Lari lagi. Terus lari, terus lari. Mana orangnya? Ini saja tidak bisa mengejarnya. Ayo pergi. Jangan. Untungnya semuanya sudah berakhir. Aditya Pratama juga sudah kembali. Di dalam tubuh Lina ada energi jahat yang sangat kuat dan aneh. Dan terkumpul di sini juga di tenggorokan. Ini pasti bukan disebabkan oleh kekuatan biasa. Apa yang terjadi? Setelah kami menemukan Lina tidak bisa bicara. Setiap malam sebelum bulan purnama dia pasti pingsan dan kedinginan. Sakitnya tak tertahankan. Aditya Pratama. Jangan coba-coba lagi. Sudah bertahun-tahun aku sudah biasa. Ayah sudah memanggil banyak tabib terkenal, semuanya bilang, ini penyakit mematikan. Tenang saja. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Lepaskan putriku. Tidak apa-apa. Kamu ini cuma tukang tarik gerobak. Ngerti apa soal pengobatan? Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu? Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan pos pengawal naga harimau. Tanpa dia, pos pengawal kita sudah hancur. Kepala pos. Ada masalah besar. Balai kota baru saja memutuskan untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Timur Jauh untuk mengadakan turnamen persaingan bela diri Tiongkok-Jepang 3 hari lagi. Turnamen ya, turnamen panik apa? Mereka membuat taruhan. Jika tidak ada satupun ahli bela diri Kota Awan yang bisa mengalahkan Samurai Timur Jauh, maka hak lintas semua jalur pengawalan di Kota Awan akan jatuh ke tangan Timur Jauh. Timur Jauh, Timur Jauh. Teknik orang Timur Jauh itu aneh.
Wali kota malah menyetujui untuk bertarung dengan mereka. Sepertinya sudah ada persekongkolan sejak lama. Mereka datang dengan niat buruk. Jalur pengawalan adalah urat nadi perekonomian seluruh kota Awan. Bagaimana bisa diserahkan ke tangan orang Timur Jauh? Bertarung, kita harus bertarung. Kita tidak boleh membiarkan jalur pengawalan Dayan diserahkan begitu saja. Tidak boleh diserahkan kepada binatang-binatang ini. Ini pil tulang giok penyembuh. Pil tulang giok penyembuh. Lina, lihat ini. Pil tulang giok penyembuh bisa membentuk ulang meridianmu. Obat suci ini bisa menghilangkan energi jahat di lenganmu dan tenggorokanmu. Dengan begitu, kau bisa bicara lagi. Aditya, kali ini orang Timur Jauh datang dengan ganas. Pertarungan ini pasti akan jadi neraka di dunia. Aku tidak mau kau mempertaruhkan nyawa untukku. Lina, asalkan bisa menyelamatkanmu, semuanya sepadan. Wah. Bapak Hendra, perintah Bapak sudah kami laksanakan. Pengumuman sudah disebarkan. Bagus. Asalkan bisa membantu Kamar Dagang Timur Jauh mendapatkan semua hak lintas pengawalan di Kota Awan, nanti semua keuntungan dari jalur dagang ini tidak akan kami ambil sepeser pun. Kami bahkan akan memberikan tambahan kekayaan yang cukup untuk membuat Bapak Bayu menjadi sangat kaya raya. Hahaha. Kalau tidak memikirkan diri sendiri, dihukum langit dan bumi. Haha, siapa yang dapat hak pengawalan Kota Awan, aku tidak peduli. Asalkan uangnya cukup. Wahahaha. Mau balas dendam? Aku ingin dia mati. Asal kau terima kekuatan ini, kau bisa menginjak-injak Aditya Pratama, menyiksanya sesukamu, dan imbalannya hanyalah menjadi anjing setia Jepang. Wah, Aditya Pratama. Akan kusobek-sobek kau. Kita masih harus menempuh perjalanan 1 hari lagi. Bagaimana kalau hari ini kita istirahat di sini saja? Baik, semua ikut kata Aditya. Tolong, selamatkan aku, tolong aku. Jangan lari. Berani-beraninya menghalangi kami. Setelah turnamen besok, kalian para wanita Dayan ini semuanya akan jadi mainan kami. Cari mati. Aditya Pratama, kamu tidak apa-apa? Tenang saja, aku baik-baik saja. Cuma 2 lalat saja. Terima kasih banyak atas pertolongan Tuan. Ilmu bela diri Tuan sangat hebat. Tadi aku sampai gemetaran ketakutan. Tuan, tolong dong papahin aku. Aditya Pratama. Gadis jaga diri.
Reaksinya cepat sekali. Tidak baik. Mengapa harus mempertahankan itu orang cacat yang tidak bisa bicara? Aku bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan. Ingin coba? Dan aku bersama tenggelam dalam surga kelembutan yang tak terbatas. Aku bisa membuatmu merasakan kebahagiaan seperti raja. Ninjutsu Jepang hanya begitu saja. Pergi. Bagaimana mungkin? Lina kesini. Lina, cepat bangun. Bangunlah. Lina. Aditya, aku kenapa? Syukurlah kamu baik-baik saja. Turnamen bela diri internasional bukan cuma soal berebut rute pengawalan. Wanita ninja tadi ingin menculik Lina. Mereka mau apa sebenarnya? Aditya, tadi itu apa yang terjadi? Orang Jepang itu mau menculikmu. Kenapa ya? Jangan-jangan. Mereka ingin memanfaatkan ini untuk mengancam pos pengawal naga harimau. Atau mungkin hadiah dari turnamen ini, pil tulang giok penyembuh, sebenarnya adalah umpan untuk tujuan tertentu. Aditya, aku rasa orang Jepang punya tujuan lain. Kalau begitu, kita tinggalkan saja obat ini. Aku tidak mau kamu mengambil risiko. Bodoh justru karena target mereka adalah kamu. Aku harus lebih tahu apa rencana tersembunyi mereka. Tenang saja, obat itu pasti kuambil. Rencana mereka pasti kugagalkan. Arif Wibowo. Beliau ini adalah Master Arif Wibowo yang saya datangkan dengan biaya besar untuk mengamankan posisi. Julukan telapak besi penjebak 1000 kati. Saya yakin kalian semua sudah pernah mendengarnya. Sudah lama mendengar nama Anda. Di dunia persilatan kota awan kita ini, siapa yang tidak kenal Master Arif Wibowo, peringkat ketiga di daftar peringkat bela diri. Dengan kehadiran Anda, kalau orang-orang Jepang itu tahu diri, sekarang juga mereka akan kabur pulang ke kampung halaman mereka. Hahaha. Para hadirin pos pengawal naga harimau, saya pasti tidak akan membiarkan jalur pengawalan kota awan jatuh ke tangan orang lain. Pertarungan hari ini Dayan pasti menang. 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 Ada apa dengan Aditya Pratama? Orang ini meskipun punya kemampuan asli, tapi orang-orang Jepang berani menyusun jebakan seperti ini, pasti ada andalan mereka. Kalau dia hanya bertarung dengan cara biasa, mungkin risikonya lebih besar daripada peluangnya. Itu kan Agus Susanto? Kenapa jadi begini wujudnya tidak wajar? Ada yang tidak beres. Auranya sangat kacau. Energi hidupnya terus terbakar. Sekarang aku sudah berbeda. Hari ini, kalian semua akan mati. Sombong. Pengkhianat, bersiaplah mati. Aduh. Ini bagaimana kalau Agus Susanto yang dulu, Arif Wibowo, masih punya peluang menang. Tapi Agus Susanto saat ini, energi hidupnya berbalik arah, seluruh tubuhnya sekeras baja. Hanya dengan menyerang cepat, menyerang titik lemahnya, baru ada satu kesempatan untuk bertahan hidup.
Diam, kamu tahu apa? Arif Wibowo adalah master sejati. Mana bisa orang seperti orang rendahan penarik beca seenaknya berkomentar. Tubuh orang ini kokohnya bukan seperti manusia hidup. Jangan langsung beradu keras, harus bergerak dan cari celah kelemahannya. Aduh. Bagus. Ilmu ringan tubuh Arif Wibowo terkenal di seluruh kota Awan. Si kasar seperti Agus Susanto. Pasti tidak bisa mengejar kecepatannya. Terlalu lambat. Kamu... Inikah yang disebut jagoan kota Awan? Ini tidak mungkin. Masih ada siapa lagi? Ilmu bela diri Dayan yang kalian kagumi itu hanyalah gerakan-gerakan kosong belaka. Dibandingkan dengan ninjutsu dongeng yang agung, kalian ini cuma sampah. Wahahaha. Wah, si tua ini masih bisa bangun ya. Kalau gitu, kuberikan pukulan terakhir untukmu. Gerakan pertama, kokohkan kuda-kuda. Aduh. Gerakan kedua, hindari serangan. Kenapa gerakan si tua ini tiba-tiba berubah? Gerakan ketiga, hancurkan pertahanan. Aku menang? Jangan-jangan dia? Bagus, apa aku bilang tadi? Arif Wibo itu master sejati, pasti menang perang ini. Barusan ada yang meramalkan. Kita pasti kalah. Lain kali kalau nggak bisa ngomong, mending diem aja. Daripada malu-maluin. Adik, bukan. Bapak. Mas, bukan. Bapak. Arif Wibowo. Apa maksudmu ini? Baru saja, kalau bukan karena Bapak tepat waktu menolong memberi petunjuk. Nyawa tua saya ini sudah lama hilang di atas ring ini. Boleh saya tanya, Bapak nama terhormat di dunia persilatan? Master, kamu salah paham, dia cuma seorang penarik becak. Diam. Dengan kekuatan jari dan ketajaman mata Bapak, mana mungkin orang biasa? Aditya Pratama, kamu hebat sekali. Bahkan Arif Wibowo mengakui kehebatanmu. Cuman trik kecil saja asalkan bisa mendapatkan obat, siapa yang menang sama saja. Anak muda. Jalan sesat, pada akhirnya takkan bisa diterima di tempat terhormat. Ingat, jalan pintas dari Jepang takkan pernah bisa mengalahkan kami, seni bela diri ortodoks Dayan. Kau menyerahlah. Kalah. Aku tak boleh kalah. Cepat lari. Si tua bangka. Mati kau, kalian. Semuanya harus mati. Keras kepala. Ini adalah Ini tidak mungkin. Pil itu jelas-jelas meningkatkan kekuatanku 10 kali lipat. Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana mungkin kau menahan seranganku dalam kondisi seperti ini? Mengandalkan benda asing dan memaksakan potensi, meridianmu kering, fondasimu hancur. Ini bukan seni bela diri. Ini bunuh diri. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu seni bela diri Dayan yang sesungguhnya.
kau akan mati. Hah, hanya segini kekuatanmu? Hah, cuman segini kekuatannya? Aditya Pratama, jangan sombong dulu. Masih mau lanjut? Kau tunggu saja. Kamar Dagang Timur Jauh tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aura ini, rasakan baik-baik. Ini ternyata sama persis dengan energi jahat yang menumpuk di tubuh Lina. 15 tahun yang lalu, Lina menyelamatkanku dengan mengalihkan perhatian para perampok. Dia terluka. Kalau lukanya dari perampok biasa, tidak mungkin tersisa energi gelap yang beracun dari dalam. Tidak, ternyata perampok waktu itu di belakangnya juga orang Jepang. Obatnya sendiri tidak bermasalah. Lina, lihat, aku sudah dapatkan. Aditya, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja asalkan kamu bisa sembuh. Apapun akan kuperjuangkan. Lina, cepat minum obatnya. Obat ini bisa membantumu memperbaiki aliran energimu. Juga bisa menghilangkan energi jahat di lenganmu dan tenggorokanmu. Setelah malam ini, kau pasti bisa bicara lagi. Tahan. Ini efek obatnya sedang membersihkan sumbatan di aliran energimu yang bertahun-tahun. Aku bantu dengan tenagaku untuk mengusir darah beku. Aduh, sakitnya. Lina, bagaimana perasaanmu? Aku bisa bersuara lagi. Bagus sekali. Aditya, aku ingin menikah denganmu. Aditya Pratama ini, walaupun dia cuma seorang kusir rendahan, tapi dia kemampuannya memang tak tertandingi. Kalau saja dia bisa tinggal di pos pengawal naga harimau, kita nanti lihat siapa lagi yang berani mengincar kita. Tapi di sisi lain dia sedang di puncak ketenarannya sekarang. Pasti jadi sombong karena bakatnya. Kamu terlalu banyak mikir. Aditya anak yang baik, sangat perhatian pada Shue'er juga. Menitipkan Shue'er padanya, aku juga merasa tenang. Ayah, Ibu. Shue'er, kamu benar-benar sembuh. Ayah, Ibu. Berkat Aditya, penyakit putrimu sudah sembuh total. Ayah, putri punya sesuatu yang ingin dikatakan. Ayah, dengan Aditya, kami saling mencintai. Anakmu ingin. Bapak Budi, sekarang Lina sudah sembuh total. Hari ini saya Aditya secara resmi melamar keluarga Wijaya.
Saya ingin menikahi Lina Wijaya untuk menepati janji pernikahan kita sebelumnya, merawatnya seumur hidup. Saya mohon Bapak Budi mengabulkannya. Karena kalian saling mencintai, maka aku akan mengabulkannya, menyetujui pernikahan ini. Tapi Aditya, ingat ini, setelah masuk ke keluarga Wijaya, kau harus patuh pada aturan keluarga Wijaya. Nanti, kalau kau tidak baik pada Lina atau membuat pos pengawal naga harimau kehilangan muka, aku akan segera mengusirmu. Tenang saja, Ayah. Aku pasti tidak akan membiarkan Lina menderita sedikit pun. Terima kasih, Ayah, sudah mengabulkannya. Baiklah, mulai sekarang kita sudah menjadi satu keluarga. Aditya, sudah 15 tahun. Akhirnya hari ini tiba. Mulai sekarang, kita tidak akan terpisah lagi. Siapa? Aditya, kamu? Kok kepalaku pusing banget? Lina, aku pulang. Lina, sudah larut malam. Kita harus istirahat. Lina, aku buka kerudungnya. Tidak, ini bukan aroma Lina. Katakan, di mana Lina? Aditya, Kamu kan hebat. kalau kamu jago, Ya cari sendirilah. Aku tanya sekali lagi, di mana Lina? Seumur hidupmu. jangan harap bisa menemukannya. Asal ditunda sebentar lagi, obatnya mulai bereaksi, dia pasti mati. Baik, karena kamu tidak mau bicara, maka kamu juga tidak punya alasan untuk tinggal. Kak Aditya, Jangan ikut campur. Bapak Aditya, gerakan tanganmu memang cepat. Tapi kita lihat, mana yang lebih cepat, tanganmu atau peluruku. Kalau kau sentuh dia, ku buat kau hancur berkeping-keping. Silakan coba. Lepaskan dia. Lepaskan Cio, cepat. Kak Aditya, dia tidak akan melepaskan kita. Cepat. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Aku lepaskan, jangan sakiti dia. Waktunya habis. Ini... Kak Aditya, kamu kenapa? Hentikan. Ini obat rahasia dari timur yang khusus dibuat untuk menghadapimu. Aditya, akhirnya kau juga mengalami hari seperti ini. Kalian bersekongkol dengan perampok gunung, menggunakan pil ajaib, merebut jalur pengawalan selama 15 tahun ini, segala yang kalian miliki. Semua itu demi dari jalur pengawalan, untuk mengontrol Dayan. Sekarang jalur pengawalan sudah, kehilangan kendali, apalagi cara yang kalian miliki. Aku akan menghentikan kalian. Pintar, sayangnya sudah terlambat. Sudah di ujung tanduk. Benar. Jika tidak keracunan, pukulan ini, kau mungkin bisa melukaiku. Sayangnya, sekarang kau sama sekali bukan lawanku. Ini kenyataannya. Ilmu bela diri Dayan sehebat apapun, tetap tak bisa mengalahkan satu pil racunku. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? "30 tahun lalu, gurumu, Rizky Santoso, sendirian menerobos masuk ke Dongying kami, mengalahkan aku. 10 ninja terbaik Dongying, memalukan dunia bela diri Dongying kami. Berkata bahwa ninjutsu Dongying kami, gelap dan hina, tidak layak disebut bela diri. Rizky Santoso si tua bangka itu, aku tidak bisa menemukannya. Maka aku cari kau. Hari ini, aku akan menghancurkanmu untuk membuktikan ilmu bela diri Dayan pada akhirnya kalah oleh ninjutsu Dongying kami."
Jangan. Dan Tianmu sudah hancur. Meridianmu terputus semua. Seumur hidup, mustahil kau bisa belajar bela diri lagi. Warisan Rizky Santoso terputus. Aditya Pratama. Kalian binatang. Ngapain nangis? Kau harus merasa terhormat. Aku dari Jepang menghabiskan 15 tahun merencanakan langkah besar ini. Akhirnya akan terwujud melalui dirimu. Terwujud. Lepaskan aku, kau binatang. Dulu, senjata tersembunyi yang melukai lenganmu dilumuri generasi pertama kekuatan Asura yang kami kembangkan. Kami uji coba pada ratusan anak. Mereka semua tebus karena tak tahan racunnya, membusuk dan mati. Hanya kau yang selamat. Kalian berani menggunakan manusia hidup untuk uji coba obat. Kekuatan racun di dalam tubuhmu tertidur dan berevolusi selama 15 tahun penuh. Dan kekuatan racun ini membutuhkan aliran darah dan energi yang lancar dari inangnya serta meridian yang sehat baru bisa benar-benar bangun. Jadi kami baru mengeluarkan pil tulang giok penyembuh. Itu memang obat penyembuh yang ampuh. Tanpa efek samping sama sekali. Dan ini adalah yang kami inginkan. Begitu kamu sembuh, kekuatan racun di dalam tubuhmu akan sepenuhnya bangun. Saat malam bulan purnama nanti, kekuatan Asura di dalam tubuhmu akan mencapai puncaknya. Bayu Prasetyo si bodoh itu hanya untuk keuntungan kecil telah mengalihkan semua rute pengiriman ke arah kita. Kita akan memanfaatkan gerobak pengiriman ini untuk mengambil dari tubuh wanita ini kekuatan Asura yang diekstraksi dan menyebarkannya ke Dayan ke berbagai perairan dan lumbung pangan utama. Ada penjahat licik, cuma bisa pakai cara-cara curang, menyakiti muridku. Rizky Santoso, kau tua bangka, akhirnya kau berani muncul juga. Hendra, dulu di perbatasan Dayan, kau menindas rakyat. Aku baru menyusup ke Jepang, memberi pelajaran untuk kalian. Tak disangka hari ini, kau malah semakin menjadi. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Sekarang sudah berbeda. Aku ingin lihat, tulang-tulang tuamu ini masih bisa bertahan berapa lama. Tidak, lilin merah di dalam ruangan ini. Ini ramuan mimpi mabuk. Racun ini dan tenaga dalam Jepang saling melengkapi. Tenaga dalamku terkuras terlalu cepat. Adit. Sial, dantiannya hancur. Racun menyerang jantung. Kalau tidak segera ditolong, dia tidak akan bertahan lama. Guru, kumohon, bawa Kak Aditya pergi dulu. Sayang. Anakku. Anakku. Ini adalah kitab kuno yang guru dapatkan di masa muda. Kitab ini bernama Kitab Kebangkitan 9 Putaran. Ilmu ini sangat istimewa. Orang biasa tidak bisa melatihnya. Hanya cocok untuk tubuh yang hancur. Hancur. Tubuh. Benar, tidak hancur, tidak berdiri. Hancur dulu baru berdiri. Sekarang cakra pusarmu sudah hancur, saluran energimu pun putus semua. Tepat sesuai dengan prinsip dalam kitab ini, yaitu bertahan di ujung maut untuk kemudian hidup kembali. Syarat yang sangat ketat. Guru, apakah aku masih punya kesempatan untuk membalas dendam? Tapi ilmu ini sangat berbahaya, membutuhkan aliran energi dalam yang sangat besar, seperti ratusan sungai mengalir ke laut. Jika dipaksa membentuk tanggul baru, sedikit saja ceroboh, tubuhmu akan meledak dan mati. Asalkan bisa menyelamatkan Dina Wijaya, bisa menyelamatkan rakyat Dayan. Bahkan jika harus hancur berkeping-keping, tidak apa-apa. Hanya saja Rizky Santoso, tapi di sini tertulis, membentuk kembali, Dantian membutuhkan dukungan tenaga dalam yang besar. Sekarang di dalam tubuhku, kosong melompong. Bagus sekali, Vaner. Tidak ada tenaga dalam. Sebagai gurumu, aku berikan padamu.
Tidak bisa. Racun itu sedang melahap tenaga dalam. Kekuatanku sendiri. Terlalu lambat. Semuanya keluar. Lin Zhenyuan, Eko Nugroho, yang masih hidup di pos pengawal naga harimau, semuanya keluar sekarang. Agus Susanto, apa yang kau inginkan? Tuan Hendra Wijanarko memerintahkan untuk menyita semua gerobak pengawal dan kuda dari pos pengawal naga harimau untuk mengangkut barang, bahkan seekor keledai pun tidak boleh tersisa. Atas dasar apa? Itu adalah alat kerja kami untuk mengawal barang. Atas dasar apa? Atas dasar Aditya Pratama sekarang sudah tidak berguna. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menahan satu pukulanku. Serahkan semua barang-barang itu dengan baik. Jangan paksa aku bertindak kasar, paham? Kalau tidak, hari ini aku akan membantai pos pengawal naga harimau kalian. Oh, lupa memberitahumu. Lina Wijaya ada di tanganku. Apa? Mungkin aku juga ingin mencoba rasa nona besar ini. Kau? Sudah. Beri dia. Jika kau berani menyentuh Shuer sedikit pun, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuatmu membayar mahal. Kalian cukup tahu diri. Ayo pergi. Para rekan seperguruan dari dunia persilatan Dayan, saya Rizky Santoso. Rizky Santoso? Mungkinkah dia orang hebat itu? Aditya Pratama berusaha menghentikan rencana jahat orang Jepang hingga inti tenaganya dihancurkan oleh Hendra Wijanarko. Nyawanya sekarang di ujung tanduk. Jika kalian masih menganggap sesama pendekar Dayan, jika kalian ingat Aditya pernah berjuang untuk kota awan, tolong pinjamkan dia sedikit tenaga dalam. Bantu dia terlahir kembali. Aditya, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa menyelamatkan Shuer. Aditya pernah menyelamatkan nyawaku di atas ring. Sekarang, dia mengalami musibah ini demi rakyat kota awan. Jika kita hanya berdiam diri, lantas apa gunanya kita belajar bela diri? Apa gunanya kita mengaku menjunjung keadilan? Manusiawi jika kita mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Tetapi apakah hari ini kita akan berhenti di sini? Datang. Semuanya datang. Bahkan orang-orang biasa yang tak berarti sehari-hari saat ini juga meminjamkan sedikit tenaga sejati mereka. Bagus. Bagus sekali. Selama ada tenaga sejati ini, orang Jepang tak akan pernah bisa menginjak-injak Dayan. Guru, mereka semua sedang memberikan tenaga dalam kepada Aditya Pratama. Apa kita juga harus membantunya? Pos pengawal naga harimau adalah akar kita. Tidak boleh semuanya hancur di sini. Pergi. Kita juga pergi lihat. Lepaskan aku. Kalian orang-orang Jepang. Wah, tulangnya masih keras juga. Aduh, bangsat kau. Mau mati ya? Berani, bunuh saja aku. Pos pengawal naga harimau tidak punya orang penakut. Sudah lihat jelas? Inilah akibatnya mengusik kekaisaran dongeng kami. Pendekar Huaxia yang kalian banggakan itu tidak lebih seperti anjing. Cih, gampang banget dikalahkan. Ayo, cari wanita cantik. Berdiri. Kalian binatang.
Wah, ada yang mau ikut campur? Mau mati? Mati kau! Joko Setiawan, kamu baik-baik saja? Pak Budi, toko beras Liu di Jalan Timur dibakar oleh orang Jepang. Seluruh keluarga pemilik toko dikurung di dalam kamar dengan pedang terbakar hidup-hidup. Siumyang di toko Sutra Jalan Barat semuanya ditarik ke dalam gang. Siapapun yang melawan, baik pria, wanita, tua, muda, langsung dipenggal. Mereka benar-benar biadab. Orang Jepang berani-beraninya merampok pos pengawal naga harimau kami berbuat semaunya di kota Awan. Besok mereka akan membantai seluruh kota, membahayakan lebih banyak warga. Yang mereka inginkan bukan jalur pengawalan, tapi seluruh dayan kami. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa. Tapi ada yang bisa. Joko Setiawan. Seribu jurus tinju ada. Tapi tujuannya cuma satu. Semua untuk melindungi negara dan rakyat. Kalau begitu, buat apa dibeda-bedakan? Semua jalan berasal dari sumber yang sama. Berbeda jalan tapi satu tujuan. Mengumpulkan keunggulan dari semua aliran di negeri ini untuk menempa jalan martialku yang tak tertandingi. Guru, aku sudah mengerti. Inilah yang disebut semua jalan menyatu menjadi satu. Nina Wijaya, tunggu aku. Saudara Aditya, tunggu dulu. Tenaga dalam kalian sudah terkuras terlalu banyak. Saat ini kalian harus beristirahat. Kenapa? Penjahat Jepang kecil ini berbuat jahat di depan pintu rumah kami. Bagaimana bisa membiarkan kau sendiri yang bertarung mati-matian? Mau taruh muka kami di mana? Ini bukan urusanmu sendiri. Sekarang dunia persilatan Kota Awan. Tidak ada pengecut. Menantu yang baik, sebelumnya ayah ini bodoh. Hari ini semua orang di pos pengawal naga harimau siap mengikuti perintahmu. Meski harus mengorbankan orang terakhir, kami akan mengusir kawanan binatang buas ini sampai habis. Masih harus merepotkanmu. Harus selamatkan Sweer. Baik. Kalau begitu, hari ini kita berjuang bersama, ayah mertua. Aku ada satu hal ingin meminta bantuan darimu. Aditya, lawanmu adalah Hendra Wijanarko. Tempat ini serahkan pada kami. Kalian hati-hati. Bulan malam ini sungguh indah, Lina. Waktu yang baik hampir tiba. Kekuatan Asura paling aktif pada malam bulan purnama. Begitu jarum ini ditusukkan, rencana balas dendamku akan berhasil. Tapi, menurut Bapak Hendra Wijanarko, sebelum racun diekstraksi, semakin emosi inangnya, semakin cepat aliran darahnya, maka racun yang diekstraksi akan paling ganas. Kalian para pengecut, Aditya pasti akan datang. Dia pasti akan membunuh kalian. Wah, si pecundang itu, iya juga. Aku juga ingin dia menyaksikan. Biarkan dia melihat langsung bagaimana aku menikmati istrinya. Biarkan dia melihat bagaimana aku menyiksamu sampai lebih baik mati. Ekspresi putus asa itu pasti sangat indah. Jika kau memohon padaku, aku akan lebih lembut padamu. Aditya, jangan datang ke sini. Tempat ini sangat berbahaya. Kamu sudah terluka. Asal kamu tetap hidup itu sudah cukup. Lupakan aku. Aditya Pratama,
bukankah kamu sudah mati? Dan Tianmu bukankah sudah hancur? Aditya Pratama, jangan pedulikan aku, cepat lari. Barusan kamu bilang tangan mana yang akan kamu gunakan? Jangan mendekat. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan menusuknya sampai mati sekarang. Tanganku. Tangan ini tidak kamu inginkan, lepaskan saja. Hendra Wijanarko, tolong aku. Orang yang jangan diganggu di kehidupan selanjutnya, jangan ganggu lagi. Maaf, Lina Wijaya, aku terlambat datang. Hati-hati belakang. Hati-hati, awas di belakang. Kekuatan dalam yang sangat dahsyat tidak hanya memperbaiki dantianmu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aditya, aku meremehkanmu. Hendra Wijanarko, semua utang piutang selama bertahun-tahun ini, hari ini kita selesaikan perlahan-lahan. Kemarilah. Jika kau tidak ingin dia mati, segera buang semua kekuatanmu dan putuskan meridianmu sendiri. Aditya, jangan dengarkan dia. Kalau kau menghancurkan ilmu silatmu sendiri, bukan hanya kita semua yang akan mati, seluruh Dayan akan celaka. Asalkan aku mati, sumber racun akan terputus. Aditya, maka kau tidak akan punya kelemahan lagi. Aditya, aku bisa menikahimu, menjadi istrimu meski hanya sehari. Lina, sudah cukup bahagia. Jangan! Maaf Lina, aku pernah bilang, seumur hidup ini aku pasti akan melindungimu. Aditya, jangan pedulikan aku. Cepat kejar kereta pengawal itu. Kereta pengawal itu? Kekuatan Asura tadi malam sudah mereka ambil sebagai cadangan. Mungkin sekarang sudah dalam perjalanan. Tak kusangka oleh seorang wanita sepertimu bisa menebaknya. Bapak Aditya, kau kira menyelamatkannya berarti menang? Sejak sebatang dupa lalu, penuh dengan racun yang bisa membunuh seluruh kota awan, kereta pengawal kekuatan Asura sudah dari pintu belakang berangkat. Target mereka adalah 3 waduk besar di luar kota dan puluhan sumur di dalam kota. Kalau sekali racunnya berhasil disebar, penduduk kota awan minum air dan masak, seluruh kota akan binasa. Hitung saja waktunya, kereta pengawal pertama seharusnya sudah hampir sampai di waduk timur kota. Sehebat apapun kungfumu lalu, kau bisa selamatkan dia seorang. Kau bisa berbagi diri untuk selamatkan jutaan orang ini. Hati-hati Lina. Pertunjukan baru saja dimulai. Begitu racunnya masuk ke air, tugasku selesai. Kejayaan Kekaisaran Timur Jauhku akan abadi. Bodoh. Sesat. Tidak mungkin. Aku sudah minum obat, masih kalah denganmu? Karena yang berdiri di hadapanmu bukan cuma aku, Aditya Pratama. Kau pikir racunmu sendiri bisa mengalahkan persatuan kami? Itu mimpi di siang bolong. Pukulan ini untuk Lina, untuk Rizky Santoso, untuk semua korban dari Yan yang mati di tanganmu.
Jiangsang. Memangnya apa gunanya kamu menang kali ini? Asalkan sinar matahari pertama terbit, orang yang minum air itu tidak akan mati. Mereka hanya akan kehilangan akal sehat dan hanya patuh pada bonekaku. Begitu fajar tiba, seluruh kota awan bahkan seluruh Dayan akan berubah menjadi neraka di dunia. Setiap dari kalian akan menjadi budak dari kekaisaran dongeng raya milikku. Matahari sudah terbit. Bakpao panas nih, kulitnya tipis, isinya banyak, Pak Li. Bangun pagi-pagi sekali ya, mau beli sayur. Kau tidak bisa menangkapku. Apa? Kenapa tidak ada jeritan kesakitan? Tidak ada kerusuhan? Kenapa? Mereka masih hidup. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyuruh ayah mertua untuk mencegat semua gerobak pengawal. Ayah mertua, perkumpulan dagang serahkan padaku. Anda bawa semua sisa anak buah dari pos pengawal naga harimau untuk segera membasmi semua gerobak pengawal yang sedang diangkut. Orang Jepang itu licik, aku khawatir mereka masih punya cadangan. Tapi gerobak sebanyak ini harus dicegat di mana? Orang Jepang itu serakah, mereka pasti lewat jalur air resmi. Anda adalah kepala pengawal senior. Anda paling hafal jalan di sana. Satu gerobak pun jangan sampai lolos. Baik. Dia berani sekali dia mengacaukan rencanaku. Di hadapan kebenaran yang agung, tidak ada pengecut di Dayan. Kamu meremehkan kami, tulang punggung rakyat Dayan. Di kehidupan selanjutnya, jadilah manusia yang baik. Ayah mertua. Ayah mertua, kau. Ayah mertua. Sudah, jangan buang-buang tenaga lagi. Sepertinya orang Jepang sudah kau selesaikan. Ayah, jangan nakut-nakuti aku. Aditya Pratama. Dulu, ayah yang buta mata. Sekarang aku lihat, hanya kau yang bisa melindungi Sweer, yang bisa melindungi jalan Biao Tiongkok. Xinlan. Kedepannya, kantor Biao serahkan pada mereka. Jaga baik-baik dirimu. Aku tahu. Aku tahu. Baik. Ayah. Oke. Ayah. Ayah mertua. Ayah mertua. Ayah. Ayah mertua. Ayah mertua. Ayah, ayah. 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 Lina Wijaya. Ayah mertua telah mempercayakan keluarga ini padaku. Mulai dari sekarang, selama aku, Aditya Pratama, masih hidup, papan nama ini tidak akan pernah runtuh. Selama kita masih ada, tanah ini akan selalu aman dan damai. Akhir cerita.